Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik perbandingan bagian yang kedua, yang sebelumnya telah disajikan berkenaan dengan konsep perbandingan ya. Kali ini di perbandingan bagian yang kedua akan menyajikan perbandingan senilai. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada perbandingan senilai nanti akan kita sajikan konsep untuk mendapatkan perbandingan senilai. Kemudian bagaimana ini kita aplikasikan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan berkenaan dengan perbandingan senilai. Silahkan disimak mulai dari awal hingga akhir. Harapannya mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan mudah dan utuh ya. Oke. Pada konsep perbandingan senilai, perhatikan permasalahan yang diberikan. Harga 2 buku adalah 8.000. Berapa harga 5 buku tulis yang sejenis? Jadi kalau kita identifikasi di sini ada banyak buku ya. Yang pertama itu kalau jumlah bukunya 2, maka harganya 8.000. Kemudian yang ditanya kalau 5 buku, ya berapa harganya ya. Nah, dari permasalahan yang diberikan ini tentu secara logika kita, kalau jumlah bukunya makin banyak ya, tentu dari 2 ke 5 harga bukunya makin mahal ya. Jadi kalau kita amati di sini ada 2 besaran ya, ada harga buku dan jumlah buku. Ini kalau nanti kita hubungkan ya, dari jumlah buku ke harga buku itu kalau saya tuliskan mungkin bentuknya seperti ini. Besarannya adalah harga buku itu misalkan B variabelnya, jumlah buku adalah A. Maka nanti B itu bisa didapat dari jumlah buku dikalikan K ya. Nah, pertanyaannya K itu apa? Nah, dari sini nanti K itu dari B per A, atau K itu pada contoh ini adalah harga satuan buku. Berarti permasalahan ini bisa kita selesaikan, salah satu caranya adalah dengan mencari harga persatuan buku. Diperoleh dari mana? Harga buku dibagi jumlah buku. Jadi pada kasus ini nanti berarti nanti K itu diperoleh dari 8.000 dibagi 2 atau 4.000. Sehingga untuk mendapatkan 8.000 itu 2 atau jumlah buku nilainya 2 dikalikan K, harga satuan buku yaitu 4.000. 8.000 sama dengan 2 kali 4.000 ya, sehingga nanti untuk mencari berapa harga dari 5 buah buku ya berarti 5 dikali 4.000 atau 20.000. Ini yang dinamakan perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai itu adalah perbandingan antara 2 besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar. Dan kalau besaran salah satu besaran nilainya semakin kecil, maka nilai besaran yang lain juga akan semakin kecil. Jadi itu adalah definisi dari perbandingan senilai. Jadi pada kasus ini kalau jumlah buku makin banyak, maka harga buku juga makin besar. Maka salah satu alternatif penyelesaian kita adalah dengan mendapatkan nilai K. K ini berarti kalau pada kasus ini adalah harga satuan buku. Jadi satu buku harganya berapa. Oke. Sehingga kita juga bisa kembangkan perumusan ini ya. K itu adalah B per A. Kalau misalkan pada baris yang pertama itu kita notasikan B1 per A1, pada baris yang kedua 5 sama ini B2 per A2, maka nanti bisa kita dapatkan perumusan B1 per A1 sama dengan B2 per A2. Atau kalau kita jadikan 1 B-nya ya, ini nanti B-nya pindah ke bawah, B2 per B1 sama dengan A2 per A1. Jadi harga pada notasi kedua dibagi harga pada notasi yang pertama sama dengan jumlah buku pada notasi yang kedua per jumlah buku pada notasi yang pertama. Atau nanti bisa juga A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Oke. Sekarang coba perhatikan beberapa permasalahan yang diberikan.
Sebuah bis memerlukan bahan bakar sebanyak 6 liter untuk menempuh jarak 72 km. Jika bis tersebut menghabiskan bahan bakar sebanyak 45 liter, berapa jarak yang dapat ditempuh ya? Ya, di sini ada berapa besaran? Ya, yang pertama adalah bahan bakar ya, yang kedua jarak tempuh. Oke. Jadi yang pertama jumlah bahan bakar, kita misalkan variabelnya A, yang kedua adalah jarak tempuh, misalkan satuannya adalah B. Pada kondisi yang pertama, itu 6 liter bahan bakar itu bisa menempuh jarak 72 km. Pertanyaannya, pada 45 liter bahan bakar, berapa jarak tempuhnya? Oke, sekarang kita logika ya. Semakin banyak bahan bakar, jarak tempuhnya ya makin jauh. Jadi sekali lagi, semakin banyak bahan bakar yang dipunyai oleh bis, maka jarak tempuhnya makin besar. Maka ini mengidentifikasikan bahwa perbandingannya adalah perbandingan senilai. Berarti kalau kita hubungkan nanti 6 menuju ke 72 itu berarti B sama dengan K dikali A. B itu jarak tempuh sama dengan K. K ini nanti kita cari dikalikan bahan bakar. Nah, berarti K-nya apa? K-nya berarti jarak tempuh per liter. Jadi nanti 1 liter itu bisa menempuh jarak berapa? Nah, itu kita cari ya. Oke, berarti K bisa diperoleh dari 72 dibagi 6. 72 dibagi 6 tentunya dapat 12. Sehingga untuk mendapatkan 72 itu 6 dikali 12. 6 adalah jumlah bahan bakar, 12 adalah K-nya. K di sini adalah jarak tempuh per liter. Artinya kalau sudah diketahui jarak tempuh per liter atau nilai K, maka kalau di bis itu punya 45 liter ya 45 kali 12 yaitu 540 km ya. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua dari pengembangan dari K ya. Jadi kita peroleh misalkan A1 di sini 6 liter ya, B1 72 km, A2 sama dengan 45 liter. Berapakah B2? Nah, itu ya. Nah, ingat di slide sebelumnya bahwa B2 per B1 sama dengan A2 per A1. Sehingga nanti nilai B2 A2 per A1 dikali B1 ya. Ini dikali silang ya. Jadi B2 sama dengan A2 per A1 kali B1. Atau nilai yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari, perbandingan yang diketahui dikalikan nilai yang diketahui. Oke, A2 nilainya 6, A1 nilainya A2 nilainya 45, A1 nilainya 6, kemudian B1 nilainya 72. Ya, 72 bisa dibagi dengan 6 dapat 12, 45 dikali 12 tentunya 540 km. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, very easy. Oke, lanjut. Pak Budi memiliki persediaan beras sebanyak 12 kg. Ternyata beras tersebut habis untuk dimasak keluarganya selama 30 hari. Kemudian Pak Budi membeli lagi beras sebanyak 30 kg, maka beras tersebut cukup untuk berapa hari? Oke, kita identifikasi ada berapa besaran di sini? Ya, tentu ada dua ya. Ada yang pertama adalah jumlah beras, yang kedua adalah banyaknya hari. Ya, pada kondisi yang pertama, kalau jumlah berasnya ada 12 kg, maka bisa digunakan atau habis dalam waktu 30 hari. Pada kondisi yang kedua, kalau berasnya 30 kg, maka nanti bisa habis dalam berapa hari. Nah, maka kalau kita logika, semakin banyak beras, maka dia bisa habis dalam waktu yang semakin pendek atau semakin lama. Nah, tentu semakin banyak berasnya, waktunya butuh waktu yang lama ya. Jadi makin lama habisnya. Artinya ketika besaran A ini makin besar, maka besaran B juga makin besar atau makin lama. Ini berarti mengidentifikasikan hubungan antara jumlah beras dan banyak hari ini adalah perbandingan yang senilai. A makin besar, B-nya juga makin besar atau makin banyak atau makin lama ya. Sehingga untuk mendapatkan hubungan 12 ke 30, maka nanti B sama dengan K dikali A. B itu adalah banyaknya hari, A itu adalah jumlah beras, maka kita harus tentukan nanti nilai dari K. Berarti K di sini adalah banyak hari per kilogram beras. Jadi 1 kilogram beras nanti bisa digunakan berapa hari? Ya, dari sini berarti 30 dibagi 12 dari nilai K. Ya, 30 dibagi 12, ya tentunya berapa? 2,5 ya.
Sehingga untuk mendapatkan banyak hari sebanyak 30 berarti 12 dikali 2,5. Sehingga ketika ditanya berapa banyak hari ketika tersedia beras 30 kg, ya tentu 30 dikali 2,5 karena K-nya sudah kita dapat yaitu 2,5. Jadi waktu yang beras akan habis dalam waktu untuk 30 kg beras adalah 75 hari ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alternatif yang kedua tentu kita identifikasi nilai dari A1. A1 itu berarti jumlah beras 12 kg. B1 itu banyaknya hari, itu 30 hari. Sekarang kalau berasnya 30 kg, B2-nya berapa? Ya, tentu B2 per B1 sama dengan A2 per A1. B2 sama dengan A2 per A1 kali B1 ya. Berarti nilainya 30 per 12 dikali 30 ya. Oke, 30 bagi 12 dibagi 6 ya. 12 dibagi 6 dapat 2, 30 dibagi 6 dapat 5. Sekarang 30 dibagi 2 dapatnya 15. 15 kali 5 sama dengan 75 hari ya. Oke. Silahkan bisa dipilih, nanti bisa menggunakan alternatif yang pertama atau alternatif yang kedua. Jadi pada hubungan di sini kita di cara yang pertama kita tentukan nilai dari satuannya dulu ya. 1 kg beras untuk berapa hari. Kemudian kalau sudah didapat tinggal dikalikan 30 ya. Oke. Sebuah kendaraan menempuh jarak 40 km dalam 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh kendaraan tersebut dalam 5 jam? Ya, berarti ini ada dua besaran. Apa besarannya? Ya, jarak atau jarak tempuh dan waktu ya. Oke. Jarak waktu tempuhnya misalkan A, jarak tempuhnya misalkan B. Sebenarnya dibolak-balik tidak ada masalah ya. Oke. Kondisi yang pertama, waktu 2 jam ternyata menempuh jarak 40 km. Nah, sekarang kalau 5 jam itu menempuh jarak berapa? Ya, berarti nanti kita cari hubungan 2 ke 40, tapi dengan logika. Logikanya kalau waktu tempuhnya makin lama, apakah jaraknya makin jauh? Ya tentu ya. Nah, kalau iya berarti perbandingan senilai. Berarti nanti berlaku B sama dengan K dikali A. Nah, berarti kita akan cari dulu K-nya. K ini berarti apa? K berarti jarak tempuh setiap jamnya. Jadi kalau 2 jam 40, 1 jam berapa? Nah, berarti K-nya sama dengan 40 dibagi 2. 20 ya. Oke, sehingga kalau 5 jam berarti 5 kali 20 atau 100 km ya. Alternatif yang kedua kita identifikasi. A1-nya 2 jam, B1-nya 40 km, A2-nya 5 jam, B2-nya berapa? Ya, berarti B2 per B1 sama dengan A2 per A1. B2 sama dengan A2 per 1 kali B1. A2-nya 5, 5 per 2 kali 40. 40 bagi 2, 20. 20 kali 5, 100 km. Oke, very easy. Lanjut ya. Seorang penjahit memerlukan 10 meter kain untuk membuat 8 potong baju. Untuk membuat 100 potong baju yang sama, tentukan banyak kain yang diperlukan. Ya, ada berapa besaran di sini? Ada 2 ya. Yang pertama adalah kain, banyaknya kain. Yang kedua, banyaknya baju atau berapa potong baju ya. Jadi ada 2 kategori, jumlah kain, misalkan variabelnya A, banyaknya baju, variabelnya adalah B. Kondisi yang pertama, kalau kainnya sebanyak 10 meter, maka banyak baju yang bisa dibuat 8 potong. Berikutnya, kalau banyak potong bajunya itu sebanyak 100, diperlukan berapa meter kain ya. Oke, sekarang kita tentukan hubungan antara jumlah kain dan banyak baju ya. Artinya semakin banyak kain, kira-kira bajunya yang dihasilkan semakin besar atau semakin sedikit atau semakin banyak? Nah, tentu logikanya semakin banyak ya. Semakin banyak kain, semakin banyak baju. Berarti hubungannya adalah senilai. Berarti bisa kita buat hubungannya adalah B sama dengan K kali A. Banyak baju sama dengan K kali jumlah kain. Berarti kalau kita identifikasi, K-nya nanti berupa apa? Ya, K-nya nanti banyak baju tiap meter kain ya. Banyak potong baju per meter kain. Berarti 8, banyak baju 8 dibagi 10 K-nya. Berarti 0,8. Sehingga nanti kalau X kain dikali 0,8 hasilnya 100, X-nya berapa? Berarti X kali 0,8 sama dengan 100, berarti X sama dengan
100 dibagi 0,8. Atau kalau dikalikan 10 per 10, 1000 per 8, 125. Berarti ada 125 meter kain yang dibutuhkan untuk menghasilkan 100 potong baju ya. Nah, cara yang kedua tentu diidentifikasi, A1-nya 10, B1-nya 8, A2-nya ditanyakan, B2-nya 100 ya. Berarti B2 per B1 sama dengan A2 per A1. Maka karena yang ditanyakan A2, berarti nanti B2 per B1 kali A1 ya. B2 per B1 kali A1. B2-nya 100 per 8 kali 10 ya. 100 bagi 8, misalkan masing-masing dibagi 4 dapat 25, dapat 2, 10 dibagi 2 dapat 5. 5 kali 25 sama dengan 125 meter ya. Oke, lanjut terakhir ya. Untuk membuat 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat ya? Kalau kita amati ada berapa besaran di sini? Ya, ada 2 ya, pasang pakaian yang dihasilkan dan waktu ya. Sehingga kalau kita buat identifikasinya, ada waktu berarti banyak hari, kemudian jumlah pakaian yang dihasilkan ya. Pada kondisi yang pertama, jadi selama 18 hari itu dihasilkan 60 pasang pakaian ya. Yang ditanyakan dalam 24 hari berapa pasang pakaian yang dihasilkan ya. Maka kita cari hubungan antara banyak hari dan jumlah pakaian. Logikanya kalau semakin banyak hari yang diberikan, tentu banyak pakaian juga semakin banyak. Berarti perbandingan senilai ya. Berarti B sama dengan K dikali A. Jumlah pakaian yang dihasilkan sama dengan K dikali banyaknya hari. Berarti K ini ya tentunya jumlah pakaian per hari. Jadi K adalah banyak pasang pakaian per hari. Sehingga kalau kita hitung banyak pasang pakaian per hari, 60 dibagi 18 ya 10 per 3. Jadi masing-masing dibagi 6 dapat 10 per 3. Sehingga kalau diberi waktu 24 hari, nanti 24 dikali 10 per 3. Ya, 24 dibagi 3, 8, 8 kali 10, 80. Jadi akan dihasilkan 80 pasang baju. Dalam 24 hari dihasilkan 80 pasang baju. Atau kalau kita rinci, nanti cara yang kedua, A1-nya 18 hari dihasilkan 60 pasang, A2-nya 24 hari, maka dihasilkan berapa pasang? Nah, karena yang ditanya B2, berarti B2 per B1 sama dengan A2 per A1, B2 sama dengan A2 per A1, B1-nya dikalikan silang ya. Oke, sehingga tinggal kita masukkan A2 24, A1-nya 18, B1-nya 60. 60 dibagi 24 dibagi 18, masing-masing dibagi 6 dapat 8, dapat 3. 60 dibagi 3 dapat 10. 10 kali 8 dapat 80 ya. Jadi dibutuhkan waktu 80 pasang ya. Jadi ini yang dihasilkan adalah 80 pasang ya. Jadi 80 pasang baju yang dihasilkan selama 24 hari. Oke, sampai ketemu nanti pada video berikutnya berkenaan dengan perbandingan bagian yang ketiga yang akan menyajikan berkenaan dengan skala pada peta dan denah. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.